Shalom saudara, khotbah singkat kita kali ini adalah buah kehidupan yang mengasihi Allah. Kita lihat dulu di mana firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 5, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu." Kata kasihilah yaitu hidup yang mengasihi Allah merupakan gaya hidup kita, nafas kehidupan kita, karena kita telah menerima kasih daripada Dia lebih dahulu, walaupun keadaan kita tidak layak sebetulnya menerima itu. Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami kenapa Allah begitu mengasihi kita, Dia selalu berinisiatif untuk mengasihi kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan kasih Allah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, ketika kita manusia masih berdosa, Dia telah menyediakan karya penyelamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, seperti dikatakan di dalam Roma 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami bahwa mengasihi Allah adalah bagian daripada kita merespon kebaikan daripadanya saja. Kalau kita lihat, kasih Allah adalah keutuhan dirinya yang tidak bisa dibatalkan, dan sifat kasihnya adalah agape, tanpa syarat apapun, tanpa imbalan apapun. Sedangkan manusia melakukan kasih dimungkinkan karena didasarkan transaksional, yaitu bahwa kasih diberikan ketika ada manfaatnya saja. Transaksional Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita juga hari-hari ini pergi ke gereja, datang atau membaca firman, sifatnya lebih mencari apa yang hal-hal yang dapat kita dapatkan daripada Allah, tapi bukan kita mencari Allah itu sendiri sebagai sumber berkat. Nah, ketika kita mengasihi Allah, sebagai respon kita terhadap kasihnya yang diberikan kepada kita lebih dahulu, ternyata kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, yaitu janji sorgawi ketika kita mengasihi Allah. Allah memberikan janjinya kepada kita ketika kita mengasihi Dia, karena inilah kebaikan Allah kepada kita sebagai anak-anak Allah, waris kerajaan sorga, kerajaan yang tidak tergoyahkan, sehingga kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu perenungan dari diri saya. Apa sih yang saya harus lakukan dalam kehidupan ini? Apakah gaya kehidupan saya, apa yang berkenan kepada Tuhan, ternyata adalah bagaimana kita mengasihi Dia. Bapak Ibu sekalian, itu harusnya menjadi satu patokan, satu acuan di dalam kehidupan kita, bahwasanya mengasihi Allah adalah yang utama. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di sini bahwasanya janji Allah ketika mengasihi Dia, bahwasanya hidup dalam keajaiban Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya kehidupan kita akan dipenuhi dengan keajaiban. Kita harus tahu firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat di Korintus, yang Rasul Paulus sedang mengajarkan bahwa Yesus ada di dunia ini merupakan satu keajaiban dari Allah hadir untuk kita. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, tetapi kenyataannya tidak seperti halnya Dia seorang raja, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu dikatakan bahwasanya keajaiban ini jadi pada diri Yesus. Dia datang dengan cara yang luar biasa. Kita lihat pada saat Dia dikandung oleh Maria, itu merupakan suatu keajaiban. Maria sendiri belum menikah pada saat itu, tapi itu adalah buah daripada Roh Kudus. Sudah dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, artinya hanya waktunya Tuhan, keajaiban itu tergantung waktunya Tuhan, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi yang pertama, kita hidup dalam keajaiban Allah. Yesus adalah keajaiban Allah, kita di dalam Yesus, kita pun juga menghadapi atau mengalami kehidupan yang dipenuhi keajaiban yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita dalam genggaman Allah. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap langkah kehidupan kita berada di dalam tangannya Tuhan, dalam genggamannya Tuhan, sampai semuanya tergenapi. Ini dikatakan di sini dalam Roma 8 ayat 28, bahasanya Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan artinya baik untuk kita, tapi juga tetap berkenan kepadanya, karena manusia tidak mungkin melakukan itu sendiri tanpa Allah. Manusia tanpa Allah, dia bisa mengabaikan Allah pada akhirnya. Dan kita harus pahami bahwasanya setiap rencana Allah, kehendak Allah, apa yang Allah lakukan kepada dunia, kepada diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pasti terjadi karena rencana tidak pernah gagal. Seperti dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Artinya Allah ketika turut campur dalam kehidupan kita, Dia menugaskan para malaikatnya, para pahlawan-pahlawan. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu hal yang menurut saya cukup melegakan, membahagiakan, memberikan iman saya menjadi kuat bahwasanya Allah turut bekerja di dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kehidupan mengasihi Tuhan itu sudah jelas. Apa yang akan kita dapat bahwasanya Dia ikut campur dalam kehidupan kita. Kita mau dijahatin orang, kita mau bisnis ya, kita mau mengalami pergumulan di dalam pergaulan dan apapun juga, Bapak berdasarkan sakit penyakit, Dia tahu, Dia ada hadir di situ, Dia bersama dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, tugaskan para malaikatnya, pahlawannya untuk menjalankan firman-Nya. Dan kita tahu kita adalah orang-orang yang memang dijaga oleh para malaikat, dilayani oleh para malaikat adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada kepastian surga. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bagi siapa yang mengasihi Dia, maka dia tentunya mengalami tahan uji, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena pertolongan dari Allah sendiri. Dan itu adalah janji surga yang diberikan kepada kita. Menerima mahkota kehidupan saat kita mengalami tahan uji. Kenapa kita pasti lolos tahan uji bagi orang percaya? Karena Tuhan sudah menyatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman-Nya demikian, percobaan-percobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kita tahan uji, kalau kita berserah kepada Tuhan, kita mampu melakukannya karena kita berserah kepada Dia, Dia turut campur tangan dan Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak melebihi kekuatan kita. Kepastian sorga karena kita tahan uji segala apa yang Tuhan izinkan kepada diri kita. Yang keempat adalah hidup dipulihkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengasihi Allah, yang keempatlah kita mengalami pemulihan. Yakobus 2 ayat 5, dengarkanlah ya saudara-saudara yang kasihi, bukan alamilah orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa mengasihi Dia. Menerima berkat surgawi secara utuh. Secara rohani, dalam arti rohani, pikiran, dan materi. Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti ketika kita sudah di sorga akan dipenuhi, enggak. Tetapi ingat, mungkin dulu kita berharap harta itu berlimpah luar biasa. Tetapi ketika sudah di dalam Tuhan, maka apapun yang ada pada kita, kita anggap cukup dengan ucapan syukur. Dan disitulah kita mengalami pemulihan. Dan kita tidak perlu khawatir apapun juga karena Tuhan pasti merawat kita, memenuhi segala keperluan kita. Itu disebutkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya yang lama apapun juga, apakah itu kerohanian kita, apakah itu pikiran kita atau materi kita, Tuhan gantikan semua secara utuh menjadi ciptaan yang baru, tentunya dengan nilai-nilai Tuhan, bukan nilai-nilai dunia. Kalau kita sudah dalam Kristus, mungkin banyak orang bertanya, kok saya nggak kaya ya, kok saya nggak pintar dan sebagainya. Tidak, semua sudah menjadi baru tepat seperti apa yang Tuhan sudah atur, Tuhan sudah tentukan, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, di dalam penutup, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, dan saya juga masih belajar, saya seorang pendeta, saya seorang pengusaha, dan saya juga bertemu banyak orang. Apa yang saya lakukan adalah gaya hidup saya adalah gaya hidup mengasihi Dia.
Marilah kita memiliki gaya hidup untuk mengasihi Dia sebagaimana Dia lebih dahulu mengasihi kita dengan kerelaannya. Ketika kita mengasihi Allah, maka janji sorgawi akan keajaiban karya penyelamatannya. Dia senantiasa ikut campur dalam kehidupan kita. Kita menerima mahkota kehidupan dan pemulihan yang utuh secara rohani, pikiran, dan materi. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini adalah jawaban atas pergumulan diri saya, bagaimana seharusnya saya hidup. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai ciptaan yang baru, sebagai orang yang telah ditangkap oleh Allah, dia mempunyai tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang jelas apa? Dan salah satunya Allah Bapa menjawab melalui firman-Nya atas tuntunan Roh Kudus bahwasanya kita lebih mengasihi Dia. Firman Tuhan di dalam Ulangan di awal tadi, walaupun itu pesan kepada bangsa Israel, tetapi itu tetap berlaku karena dunia boleh selesai, tetapi firman terus berlaku. Firman itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah yang memberikan kekuatan, memberikan kita teguran, mengingatkan, menasihatkan, menginsyafkan kita, dan semua di bawah tuntunan dan kuasa daripada Roh Kudus saja, Bapak Ibu sekalian. Marilah hari-hari ini kita memiliki gaya hidup mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu perlu. Mengasihi Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati, jiwa, pikiran, akal, budi, apapun yang kita miliki, kita kembalikan untuk Dia. Demi Dia, bagi kemuliaan-Nya. Demikian khotbah singkat, Tuhan Yesus memberkati, dalam nama Yesus. Amin.